Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya terima kasih sudah diundang di forum yang sangat menantang ini. Semoga apa yang di kegiatan kita menjadi bermanfaat. Mohon izin Mbak Yai untuk menyampaikan beberapa fakta yang terjadi di lapangan. Baik. Setelah saya observasi, kecemasan itu bukan hanya datang dari remaja. Bahkan otak atau ide bunuh diri itu sudah dialami oleh anak-anak usia dini. Bagaimana tidak? Permasalahan ini saya dapat ketika saya bergabung dengan satu komunitas pendidikan di Kota Semarang, di mana anak-anaknya itu berada di lingkungan yang memang marginal, Bapak Ibu. Bahkan dalam satu keluarga itu memiliki 5 anak dan berbeda-beda orang tuanya. Sungguh sangat menarik perhatian saya untuk masuk ke dalam sebuah kampung tersebut. Di dalam 2 tahun berjalan, akhirnya saya mendapatkan kesimpulan bahwa mereka sebenarnya bisa, mereka mau, dan karena lingkungan mereka yang tidak mendukung, akhirnya mereka stagnasi di dalamnya. Mereka mampu untuk mengikuti kurikulum yang kita berikan, akan tetapi mereka stuck karena finansial, karena tidak ada dukungan, dan karena lingkungan yang tidak mendukung. Dalam hal ini, mereka saya ajak untuk mencari pendidikan yang mungkin bisa mengangkat mereka ke depannya. Akan tetapi dari ibu serta orang tuanya mengatakan tidak. Karena apa? Mereka beranggapan bahwa pendidikan itu belum 100% menyelamatkan keadaan mereka. Akhirnya anak-anak hanya memiliki kecemasan bagaimana nanti masa depan saya, akan tetapi dari orang tua tidak mendukung. Itu yang saya dapatkan ketika saya bergabung dengan komunitas di Semarang. Berlanjut di taraf remaja, dalam hal ini taraf SMP. Ketika saya beraktivitas dan berkumpul dengan salah satu murid di SMP yang menurut saya memiliki kurikulum Islam terpadu, yang notabene dalam covernya ini kurikulumnya sangat menawan, Bapak Ibu. Karena apa? Kurikulum ini sangat dipercaya oleh orang tua, bahkan yang masuk di dalamnya orang-orang terpilih. Tetapi kita masuk dan observasi, ternyata bukan 100% bisa mendidik anak-anak. Bahkan mereka ada yang melakukan handcuffing. Dalam artian anak SMP sudah melakukan bunuh diri kecil, di mana dia menggoreskan kaca, belahan-belahan kaca di dalam tangannya. Kenapa bisa demikian? Ternyata dorongan dari orang tua itu sangat ketat. Dalam artian ekspektasi yang dijatuhkan dengan kemampuan yang anak ini punya itu tidak setara. Akhirnya mereka tertekan dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tuh, karena memang mereka memiliki ekspektasi yang tinggi, akan tetapi tidak bisa mendorong dan memberikan hal-hal positif yang justru memberatkan kepada anak. Beralih ke taraf SMA. Saya mendapati 4 tahun di satu madrasah tarafnya aliyah di Bapak Ibu. Di dalamnya itu mereka mempunyai kompetensi. Akan tetapi kenapa mereka tidak bisa melanjutkan? Kecemasan mereka tidak berhasil. Mereka takut ketika saya bulan Januari saya ke Jakarta, saya berdiskusi dengan salah satu anak yang akan lomba. Malam itu saya tanya gimana kesiapannya. Secara mental saya dorong untuk mereka percaya diri. Karena apa? Yang mereka taklukkan itu yayasan-yayasan Kristen dan non-Islam. Yang notabene mereka itu punya kurikulum yang mungkin lebih baik daripada kami. Saya dorong itu karena apa? Biar mereka percaya diri. Ternyata ada yang menangis. Saya tanya, kenapa demikian? Karena ketika dia melakukan tidak ada apresiasi dari orang tua. Bahkan ada satu perkataan yang mungkin menyakiti hati ketika dia ingin lomba. Takut gagal kedua kali, yang akhirnya banyak memilih untuk tidak mencoba. Masuk ke taraf mahasiswa, yang dimana saya juga masuk ke dalam lingkup tersebut. Saya mencoba untuk masuk ke dalam dunia malam, dalam artian tongkrongan-tongkrongan yang ada di salah satu burjo, seperti itu. Saya tanyakan kepada mereka, kenapa mereka bisa seperti demikian? Kecemasan mereka berada pada ekspektasi apabila mereka tidak sukses. Bagaimana keberlanjutan keluarganya
sedangkan dia menjadi anak pertama di keluarga tersebut. Dalam hal ini dia tidak pede untuk keluar dari zona nyamannya, karena dia beranggapan saya hanya dari kalangan bawah, saya tidak memiliki power untuk melanjutkan. Banyak pekerjaan yang sekarang backingannya itu orang dalam. Saya takut saya tidak punya relasi sosial. Dan saya simpulkan, ternyata gejala-gejala tersebut datang dari keluarga, dari lingkungan, dan dari dalam hati yang tidak ada dorongan. Dan akibatnya ini yang lebih fatal, mereka malah jauh dari Allah. Mereka tidak menghadirkan Allah dalam kehidupannya, dan akhirnya meninggalkan sholat-sholat, dan hatinya itu atau dalam imannya itu kurang lebih berkurang, bukan bertambah. Itu yang saya dapatkan. Dan kecemasan tersebut saya simpulkan dalam 3 hal. Yang pertama, overthinking. Dia berpikir lebih jauh kegagalannya daripada dia mencoba. Dia takut akan kegagalan yang dimana nantinya mengecewakan orang tuanya. Yang kedua, takut tidak bisa berhasil. Dan yang ketiga, kurangnya percaya diri serta dorongan dari lingkungan. Pelampiasannya ini beragam. Yang pertama ada doping. Kalau kita masuk di ranah mahasiswa, ada yang sudah mencoba narkoba, ada yang masuk kelas tanpa kesadaran. Dia hanya masuk absen di belakang tanpa kesadaran sama sekali. Bunuh diri, tentunya kita tahu di tahun 2023 Udinus dan universitas-universitas lain mungkin ada kasus-kasus bunuh diri. Karena apa? Tekanan tugas, dan dia tidak mampu memanajemen waktu yang ia punya, dan takut apabila tidak selesai dan mengecewakan orang tuanya. Minum-minuman beralkohol, bahkan makin jauh dari Allah. Mungkin itu yang saya sampaikan dari beberapa ranah, mulai dari anak usia dini hingga remaja. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.